Saya senang sekali dengan tema CLCC yang diberikan kepada saya, yaitu tentang bagaimana kita mengasihi kota kita. Karena suatu hari seorang teman saya, dia dosen, dan dia kemudian sedang menguji seorang mahasiswa. Memang sebetulnya bukan dia yang menguji mahasiswa ini, tapi dia yang sedang diuji oleh mahasiswa ini. Karena mahasiswa ini sudah dari berbagai mata kuliah, nilainya pas-pasan semua, saudara. Nah, ini ada satu mata kuliah yang dia kalau nggak lulus, dia tidak bisa melanjutkan ke mata kuliah yang lain. Dan karena dia tidak memiliki kemampuan yang cukup baik untuk menyelesaikan mata kuliah itu, maka teman saya ini waktu menguji mahasiswa itu, akhirnya dia bilang gini, udah deh kalau gitu saya uji kamu aja dengan pertanyaan mengenai sila-sila dalam Pancasila. Kalau kamu hafal, kamu lulus, udah gitu aja. Lalu terjadilah sebuah ujian itu. Silakan, kamu mulai. Lalu mahasiswa ini dengan sikap tegak, dia bilang begini, Pancasila, satu apa saudara? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai di sini semua berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Lalu sila ketiga bilang begini dia, sila ketiga, dia bilang tiga, persekutuan Indonesia. Sudah tahu ada yang salah? Harusnya apa? Persatuan Indonesia. Dan singkat cerita, kenapa dia terfikir persekutuan Indonesia? Karena itu ada di dalam mindset dan di dalam core belief-nya dia, bahwa dia ini adalah warga negara surga. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut dan menerima dalam hatinya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya, maka dia adalah warga negara surga. Amin. Tapi masalahnya, ketika dia hanya berpikir bahwa dia adalah warga negara surga saja, maka untuk mengatakan persatuan pun kepleset jadi persekutuan. Nah, ini menunjukkan bagaimana eksklusivitas di dalam cara berpikir, terkadang eksklusivitas dalam cara berpikir orang-orang percaya. Mereka hanya berpikir bahwa ya kita ini warga negara surga. Itu ya dan amin. Tetapi jangan lupa kita ini juga memiliki kewarganegaraan yang lain. Jadi teman saya ini kemudian berkata demikian, kalau kamu Pancasila saja tidak hafal, bagaimana kamu bisa mempraktekkan nilai-nilai itu dan menjadi warga negara yang baik? Karena pada dasarnya kita ini tidak hanya menyandang status sebagai warga negara surga bagi yang sudah percaya, tetapi kita juga adalah warga dari sebuah negara dan warga dari sebuah kota. Betul apa tidak? Dan ini yang seringkali dilupakan. Dan pikiran orang percaya terbatas pada misi yang hanya dibatasi oleh 4 dinding gereja. Dan itu yang membuat kemudian istilah-istilah yang disampaikan, istilah yang terkesan begitu rohani, tapi sebetulnya tidak membawa misi keluar dari 4 dinding gereja ini. Tidak membawa misi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan setiap orang percaya untuk kota, untuk bangsa dan negaranya. Karena sekali lagi, kita ini warga negara surga. Itu betul. Makanya di dalam Filipi 3 ayat 20, dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Tetapi jangan lupa, status kita bukan hanya warga negara surga, tapi kita juga adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Nah, kalau Pancasila saja nggak hafal, bagaimana mau memberikan kontribusi sebagai warga negara Indonesia? Karena sebetulnya sebagai warga negara surga, kita memiliki misi
yang Tuhan percayakan pada kita, yaitu apa yang kita kenal dengan amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, bagaimana bisa memberkati bangsa sendiri, negara sendiri, kalau dasar negaranya tidak hafal? Karena bukan hanya dasar negara yang menjadi konsepsi dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, termasuk menjadi konsepsi dari kehidupan berbangsa dan bernegara dari kita yang sudah percaya, yang memiliki identitas sebagai warga negara surga. Ada 4 pilar atau 4 konsepsi untuk melakukan kehidupan kita di bangsa dan negara Indonesia ini. Tadi pilar atau konsepsi yang pertama yang disebut dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Tetapi bukan hanya itu dasarnya betul, tetapi ada pilar yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana pembukaannya bilang seperti ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Bukankah itu juga yang menjadi kerinduan Kristus untuk menghapuskan penjajahan dosa di muka bumi ini? Nah, kita punya tugas sebagai warga negara sorga untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan konsepsi, sesuai dengan pilar kebangsaan yang ada di bangsa dan negara ini. Yang ketiga adalah pilar atau konsepsi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juga. Kalau Pancasila nggak ngerti, UUD 45 dilupakan, lalu NKRI-nya juga cuma jadi slogan, Bhinneka Tunggal Ika-nya tidak dipraktekkan, bagaimana kita bisa menjalankan misi amanat agung di bangsa dan negara Indonesia ini? Karena sekali lagi kita memiliki 2 kewarganegaraan. Yang pertama adalah warga negara surga, yang kedua adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita juga adalah warga kota atau kabupaten di mana kita berada. Data Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa Indonesia ini memiliki 1128 suku bangsa dan bahasa. Ragam agama dan budaya dari sekitar 16.056 pulau. Dan berdasarkan data yang terbaru tahun 2023 mengacu pada hasil pendataan dalam rentang tahun 2018 sampai 2022 terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Tetapi ini juga membawa konsekuensi. Dengan begitu banyaknya kabupaten dan kota yang ada di Indonesia ini, bisakah saudara mengharapkan bahwa semua pemerintahan berjalan seperti yang ideal yang saudara harapkan? Sangat sulit ya sepertinya. Karena ada begitu banyak kabupaten dan kota. Belum lagi kalau dilihat dari ragam suku bangsa, bahasa dan budayanya. Tetapi kalau sampai hari ini nyatanya Indonesia terus bertumbuh menjadi bangsa dan negara yang semakin maju, bukankah itu anugerah Tuhan? Betul apa tidak? Dan apakah kemudian keberadaan saudara dan saya di tengah-tengah proses kemajuan bangsa dan negara ini, apakah kita cuma numpang lewat? Atau jangan-jangan Tuhan punya maksud? Kita sudah berkali-kali tidak tergoyahkan, survive. Tadi kita lebih dari pemenang. Kita berhasil melewati krisis moneter 98. Kita berhasil melewati
Pandemi selama 3 tahun. Harga-harga melambung tinggi tetap bisa survive. Bukankah itu anugerah? Dan tahukah saudara itu terjadi karena apa? Saya percaya dengan apa yang disebut dengan kesatuan atau kerukunan. Makanya saya suka dengan kata NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena kesatuan menggambarkan sebuah kerukunan walaupun kita berbeda-beda. Mazmur 133 berkata, di mana ada kerukunan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, kita memiliki kewarganegaraan ganda, yaitu warga negara surga dan warga negara Indonesia. Dan kita juga adalah warga sebuah kota, baik itu kota madya maupun kabupaten. Lalu apa sih pentingnya membahas ini? Roma 13 ayat 1-3 berkata demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Coba kita pikirkan baik-baik. Ayat ini jelas berkata bahwa setiap pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Dan tiap-tiap orang itu siapa saudara? Termasuk warga negara surga bukan? Warga negara surga juga harus tunduk atau takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Nah sampai sini saya bisa melihat wajah-wajah yang mau protes nih. Ya kalau pemerintahnya benar, kalau pemimpin di atas saya benar, mudah saya untuk tunduk. Tapi bagaimana kalau pemerintahnya enggak benar? Bagaimana kalau pemerintahnya menggunakan posisinya atau jabatannya untuk keuntungannya sendiri? Bagaimana kalau pemerintah di atas saya korupsi dan lain sebagainya? Bagaimana saya bisa tunduk? Nah sabar saudara, jangan protes dulu. Ayat yang kedua berkata demikian, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, di ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang itu takut atau warga negara hanya takut kepada pemerintah kalau ia berbuat jahat. Pertanyaan saya begini, apakah yang namanya menentang pemerintahan atau pemerintah atau pemimpin yang tidak benar, apakah itu perbuatan jahat? Dan apakah perbuatan jahat itu selalu menggambarkan tentang ketidaktundukan? Apakah kalau kita menentang atau ada yang menentang pemerintah yang di atas atau pemimpin yang di atasnya, gara-gara pemerintahnya tidak benar, apakah itu dikategorikan perbuatan jahat? Karena dikatakan yang takut cuma kalau yang berbuat jahat. Sampai sini bisa menerima dengan baik saudara? Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah hanya jika ia berbuat jahat. Berarti apakah juga berbuat baik itu selalu identik dengan ketika ada ketidakbenaran yang terjadi kemudian kita diam? Karena alasannya tunduk. Ada beberapa orang yang berpikir diam adalah bentuk penundukan diri. Tetapi apakah diam selalu emas? Diam menjadi emas pada saat memang seharusnya diam. Tapi diam menjadi sebuah persoalan pada saat seharusnya tidak diam dan melakukan sesuatu. Nah kata tunduk ini masih sangat penting untuk kita pelajari. Karena ketika dikatakan pemerintah di atasnya, berarti ayat ini bicara tentang setiap pemerintah yang tepat di atas kita. Kalau saudara dan saya adalah warga sebuah kota, daerah, berarti pemerintah di atas kita siapa? Yang tepat di atas kita? Apakah gubernur? Apakah wali kota? Apakah bupati? Bagaimana dengan ketua RT saudara? Itu pemerintah di atas kita bukan? Nah kalau itu adalah pemerintah di atas kota, saudara tepat waktu enggak bayar iuran warga? Oh ya saya tepat waktu kalau ketua RT saya benar.
Kalau ketua CRT nggak benar, dia menggelapkan uang, buat apa saya bayar? Nah, lalu apakah saudara masih ikut kerja bakti? Masih ada nggak sih kerja bakti? Udah lama seperti ya nggak dengar kerja bakti ya. Jadi ini yang menjadi tantangan bagi banyak orang percaya, warga negara surga. Kalau pemimpin atau pemerintah yang tepat di atas saya itu melakukan hal yang benar, dia memimpin dengan benar, mudah tidak untuk tunduk? Mudah. Tapi ketika yang di atasnya tidak benar, mudah tidak untuk tunduk? Sulit. Tapi masalahnya dikatakan tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau kita tidak tunduk kepada pemerintah, berarti kita melawan ketetapan Allah. Apakah ini semakin memusingkan saudara? Karena di Roma 13 ayat 1, The Message Bible mengatakan, be a good citizen. All governments are under God. Setiap pemerintah ada di bawah Tuhan. Nah, kalau kita tunduk kepada pemerintah, maka kita adalah good citizen. Kita adalah warga negara yang baik. Nah, jadi apa sih sebetulnya persoalan tunduk ini? Dalam bahasa aslinya kata takluk atau tunduk itu diambil dari kata hupotasso. To place or rank under, to subject, atau to obey. Artinya taat atau menundukkan diri dengan sengaja. Memutuskan untuk menundukkan diri di bawah otoritas orang lain. Jadi bukan karena paksaan. Lalu di Roma 13 ayat 4-5, ini menggambarkan bahwa tunduk kepada pemerintah adalah tunduk pada ketetapan Allah. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 4-5, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, sekali lagi mudah jika pemerintah berbuat benar. Tapi bagaimana jika pemerintahnya berbuat jahat? Apakah menentang itu adalah sebuah kejahatan? Apakah menentang itu sebagai sebuah tanda bukan penundukan diri? Nah, saya mau kasih ilustrasi saudara seperti ini. Saudara tahu Robin Hood? Tahu ya? Dia menentang pemerintah bukan? Menentang pemerintah. Caranya bagaimana? Dia mencuri dari yang kaya untuk dibagikan kepada yang miskin. Warga negara yang baik apa tidak? Kan membagikan harta orang kaya untuk orang miskin. Banyak yang tertolong. Nah, apa bedanya Robin Hood dengan Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego? Apa bedanya saudara? Robin Hood menentang pemerintah. Daniel dan kawan-kawannya menentang pemerintah juga tidak? Iya dong. Kalau enggak, Sadrak, Mesak, Abednego enggak masuk ke tungku api. Mereka masuk tungku api karena menentang pemerintah kan? Tapi kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tunduk kepada pemerintah? Bedanya apa dengan Robin Hood? Robin Hood menentang pemerintah dengan tujuan yang baik menurut dia, tetapi tidak mau menghadapi konsekuensinya. Karena konsekuensi menentang pemerintah, kalau Robin Hood dia harus siapa? Harus dipenjara, harus dihukum. Tapi dia tidak mau. Dia kabur-kaburan, menghindari pemerintah. Sedangkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menentang pemerintah, tetapi mereka menerima konsekuensinya. Itu adalah tunduk. Karena tunduk pada pemerintah berarti tunduk pada ketetapan Allah. Dan tunduk pada pemerintah, di mana kita tunduk pada ketetapan Allah, adalah juga tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku. Terlepas pemerintahnya seperti apa. Karena penundukan diri itu juga tunduk pada ketetapan atau undang-undang yang berlaku.
Makanya tadi kalau kita tidak mengerti bagaimana bangsa dan negara ini beroperasi, sangat sulit bagi kita untuk kita kemudian mengerti makna tunduk pada perundang-undangan atau ketetapan yang berlaku di negara ini. Nah, bagaimana dengan urusan menentangnya? Loh, yang ditentang kan perbuatannya. Tetapi kita mengasihi pribadinya. Ya apa tidak? Perbuatannya ditentang, tapi orangnya dikasihi. Jadi menentang karena apa? Karena kasih. Dan itu yang semestinya bersama-sama sebagai warga negara surga yang adalah warga negara Indonesia, kita bisa menunjukkan perilaku sebagai warga negara yang baik dengan cara demikian. Sudah belajar sesuatu? Jadi tunduk bukan berarti diam. Tunduk bisa diartikan di dalam perilaku menentang seseorang atau pemimpin yang tidak benar, tetapi jangan lari dari konsekuensi ketetapannya atau undang-undangnya. Nah, kalau kita bisa mengerti hal ini bisa kita lakukan di mana saja, termasuk di gereja, di pelayanan. Tidak semua pemimpin atau pemerintah itu seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi itu semua tidak menutup fakta bahwa tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Maka kita harus tunduk. Menariknya kata hupotasso ini juga dipakai di Efesus 5. Yang dikatakan, hendaklah istri tunduk kepada suami dalam keadaan suami kaya, sehat, dan benar. Semua istri berkata, amin. Tapi itu tadi saya ngarang. Alkitab berkata demikian, hendaklah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Semua istri berkata, aduh. Tunduk dalam segala sesuatu. Tapi sekali lagi, tunduk tidak berarti diam saja. Tunduk berarti diam di saat memang harus diam. Tapi melawan di saat memang harus melawan. Tapi jangan lari dari konsekuensinya. Nah, itulah kenapa ayat 6-7 di Roma 13 tadi langsung bicara soal bayar pajak. Ada yang belum bayar pajak? Kecuali yang usianya memang belum saatnya bayar pajak. Dikatakan itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Nah, ini tidak jadi perdebatan lagi. Kalau pelayan Allahnya benar, oke, saya bayar pajak. Kalau pelayan Allahnya enggak benar, ya nanti dulu. Enggak bisa. Pelayan Allah itu ditetapkan oleh siapa? Allah. Jadi mereka punya tanggung jawab pribadi kepada Allah. Tanggung jawab pribadi kita apa? Bayar pajak. Atau bayar apa yang memang menjadi ketetapan atau perundang-undangan yang berlaku. Ayat 7 dikatakan bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi ini semua tidak bicara tentang sebab akibat. Kalau sebab akibat adalah, sebabnya pemerintahnya benar atau pelayan Allahnya benar, maka saya bayar pajak. Kalau pemerintahnya enggak benar, saya enggak bayar pajak. Tidak seperti itu. Karena kalau ini diterapkan di Efesus 5 tadi dalam pernikahan, kacau balau saudara. Kalau sebab akibat, nanti kan istri bilang gini, bagaimana saya bisa tunduk kepada suami? Suami aja belum mengasihi saya. Suaminya bilang begini, bagaimana saya bisa mengasihi kamu? Kamu belum tunduk kepada saya. Ini namanya debat kusir, saudara. Karena ini tidak bicara tentang sebab akibat. Ini bicara tentang tanggung jawab pribadi kita sebagai warga negara surga yang ada di negara Indonesia. Jadi mau pemerintahnya korupsi mau tidak, apa yang menjadi kewajiban kita harus kita bayar. Karena itu pertanggungjawaban pribadi kita. Terlepas dari pemimpinnya seperti apa. Ya, pemimpinnya tanggung jawab sendiri sama Tuhan yang menetapkan dia. Nah, bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Mari sebagai warga negara surga yang adalah warga negara Indonesia juga, kita melakukan tanggung jawab kita tanpa syarat.
Lakukan tanggung jawab tanpa syarat, bukan karena sebab akibat. Nah, melakukan tanggung jawab tanpa syarat itu sama artinya kita mau terlibat di dalam turut berkontribusi memperbaiki apa yang tidak benar. Jadi jangan cuma diam atau bahkan jangan cuma komplain di sosial media pula. Ya. Kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Sekarang ini ganti saudara, jempolmu adalah harimaumu. Hati-hati dengan apa yang kita post di Instagram atau di sosial media kita masing-masing. Jadi pertanyaan saya begini, kalau melakukan tanggung jawab tanpa syarat sama artinya dengan mau terlibat, apa kondisi kota yang sangat ingin saudara ubah? Dan kapan saudara mau mulai untuk terlibat mengubahnya? Nah, ini juga bicara tentang kondisi di gereja saudara, di pelayanan saudara, di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara, pernikahan saudara. Apa kondisi yang ingin diubah? Terlibat. Karena melakukan tanggung jawab tanpa syarat sama artinya dengan mau terlibat. Dan warga kota yang baik pada dasarnya bukan warga kota yang baperan, saudara. Saudara tahu ya baper ya? Bawa perasaan. Apalagi bawa persoalan, jangan. Warga kota yang baik adalah warga kota yang boleh baper, asal bapernya bawa perubahan. Jangan baper bawa perasaan, apalagi bawa persoalan, tapi baperlah karena bawa perubahan. Dan pada akhirnya, Yeremia 29 ayat 7 berkata, bekerjalah untuk kesejahteraan kota-kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota-kota itu. Sebab kalau kota-kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Nasionalisme itu bukan sesuatu yang musiman, tapi sebuah keterlibatan. Warga negara surga yang benar adalah warga kota dan warga negara yang benar. Karena ini akan melahirkan bangsa dan negara yang benar. Dan karena itu nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Sudah belajar sesuatu? Mari terlibat. Melakukan tanggung jawab tanpa syarat. Bukan karena sebab akibat. Tuhan Yesus memberkati.